Perkenalkan, nama ulun Lisda Mawardah, biasa dipanggil Lisda. Kenapa ulun kada bisi nama khusus kayak kawan ulun minggu semalam Syifa Baki? Karena nama ulun di pondok nih sebuting ja, jadi kada ada yang menyamainya. Alamat ulun di Belitung di para KCM. Tahu di mana KCM? Nah, kada jauh dari KCM, tinggal lurus, belok sedikit, lurus lagi, belok sedikit lagi. Ada Gang Barak 1, RT 16, RW 1, nomor rumah nomor 13, itu rumah ulun. Nya kita alamatnya harus lengkap, kartawai kalau ada yang menjulungi duit semiliar misal. Jadi hari ini ulun nak membacakan isi kitab Irsyadul Aulad halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilakal qabru. Jadi jari Imam Ghazali, ij'alil himmata fir ruhi, jadikan olehmu himmah di dalam ruh. Apa itu himmah di dalam ruh? Yaitu adalah sebuah semangat di dalam diri kita. Jadi maksudnya Jarsidin, tanamkanlah di dalam diri kita akan yang namanya sebuah semangat. Semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah. Jangan sampai di dalam diri kita ada yang namanya rasa pengoler, yaitu rasa yang mulai diri kita jadi kada semangat lagi gasan apa-apa. Habis itu pulang, kenapa jadi kita ini disuruh semangat? Karena kalau di diri kita sudah ada rasa semangat, insya Allah kita melakukan perbuatan yang baik itu nyaman jadinya. Karena sudah ada dorongan dari dalam diri kitanya. Jadi makanya Imam Ghazali memadahi lawan kita, tanamkanlah Jarsidin akan semangat di dalam diri kita. Ini semangat tuh tumbuh dari dalam diri kita seorang jua. Amunnya diri kita hendak semangat, maka kawa semangat. Tapi amun diri kita dasar kada hendak semangat, biar 100 orang menyemangati kita, tetap kada kawa semangat. Karena dalam diri kita kada semangat. Coba diri kita hendak semangat, maka kawa kita semangat. Jadi jar orang tuh, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jar Ustadzah Halimah Halidrus, bukannya kau tidak mampu, kau hanya tidak mau. Lihatlah dirimu ketika kamu mau, ternyata kamu mampu. Kita ini kadanya kada kau semangat, kada hendak bener ay. Coba kita hendak semangat, maka pasti kita kau semangat. Jadi mulai wah ini kita tanamkan di dalam diri kita akan yang namanya sebuah semangat. Semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, semangat untuk melakukan perbuatan yang disenangi oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai di dalam diri kita ini ada rasa pengoler, yaitu yang mulai diri kita jadi kada semangat lagi gasan apa-apa. Habis itu pulang Jarsidin, wal hazimata fin nafsi, dan lari olehmu daripada nafsu. Nah kita nih jangan sampai mengumpati hawa nafsu kita terus. Kita harus lawan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini adalah musuh kita. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sirajul Thalibin karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, di situ disebutkan Jarsidin, musuh kita manusia ini ada 4. Pertama ada dunia, kedua ada makhluk, ketiga ada syaitan, dan keempat ada nafsu. Nah keempatnya tuh adalah musuh kita yang harus kita lawan berataan. Karena yang namanya musuh tuh harus dilawan, bukan malah dijadikan kawan. Iya kada? Ada ulama membaca di dalam buku Tazkiyatun Nafs, di situ disebutkan manusia terbahagi kepada 2 golongan. Yang pertama yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, yang inya umpat terus apa jar hawa nafsunya, jar hawa nafsu ini umpat, jar hawa nafsu itunya umpat, sampai-sampai inya yang ditipu daya oleh hawa nafsunya seorang. Golongan kedua adalah golongan yang mengalahkan akan hawa nafsunya. Inya kada pernah mengumpati hawa nafsunya, inya selalu melawan akan hawa nafsunya sampai akhirnya hawa nafsulah yang tunduk lawan inya. Jadi orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu tadi adalah orang yang rugi, sedangkan orang yang mengalahkan akan hawa nafsu adalah orang yang beruntung. Sekarang kita pilih lawan diri kita, hendak jadi orang yang beruntung kah, hendak jadi orang yang rugi kah? Amun kita hendak jadi orang yang beruntung, kita harus tahu dulu caranya kayak apa kita melawan hawa nafsu kita supaya kita menjadi orang yang beruntung. Caranya pertama kita bersihkan dulu hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat yang kada baik, tunggal gimitan sampai akhirnya insya Allah kawa kita telawan, dan kita yakinkan diri kita bahwasanya kita kawan melawan hawa nafsu kita, bahwasanya kita kawan mengalahkan hawa nafsu kita. Ya tadi harus dari diri kitanya dulu yang melawan. Mun diri kita aja kada melawan, kayak apa hendak telawan kayak nah. Jadi harus dari diri kitanya dulu yang melawan.
Mungkin kejelasan hawa nafsu ini sudah dijelaskan kawan ulun minggu semalam. Jadi kita lanjut dia lagi dari Imam Ghazali, wal mauta fil badani, dan jadikanlah olehmu mati pada badan. Yaitu maksudnya Jarsidin, ingatkan olehmu akan yang namanya kematian. Nah ini nih yang rancak kita kada ingat. Ini nih yang rancak kada pernah terlintas di pikiran kita, yaitu kematian. Ada lah umuran kita nih mengingat mati. Kada ada. Yang kita pikirkan tuh, oh kayaknya aku kawin. Kawin ini siapa yang kada ingat? Tah diri gini ingat. Yang diingatakan, oh kayaknya aku bisi anak, oh kayaknya aku jadi ini jadi itu. Padahal di hadapan kita ada yang namanya sebuah kematian. Orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling banyak bekal gasan inya mati adalah orang-orang yang mulia. Ninya pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Hendak ada bisi kemuliaan dunia dan akhirat. Ingatilon mati. Kita ini pasti mati karena Allah sudah kita nih pasti mati karena Allah sudah ada berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang ulun yakin buan pian pasti hafal sudah dalam surahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang mempunyai nyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Ajal kita nih sudah ditentukan Allah sebelum kita lahir ke dalam dunia. Jadi ada disebutkan di dalam hadis arba'in, hadis keempat karangan Al-Imam Nawawi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi perlu kita ketahui dulu, kita di dalam parut mama kita tuh 40 hari dulu setetes air mani, hanya 40 hari segumpal darah, hanya 40 hari segumpal daging. Jadi kita dalam parut mama kita tuh ada proses-prosesnya, kada langsung blak jadi bayi, kada. Jadi habis itu hanya Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, dan Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ini jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Dari keempatnya tadi kita kada ada yang tahunya, kayak apa rezekinya, siapa apabila ajalnya, kayak apa amal ibadahnya, ini jadi orang yang celaka atau yang beruntung, kita kada ada yang tahunya. Makanya termasuk ajal tadi kita kan ada yang tahunya, dan ajal tuh pasti datang lawan kita. Kalau ini misal ada yang mau pada ajar, aku insya Allah kayaknya mati ya aja. Insya Allah pasti kita nih mati. Karena insya Allah kita pasti mati. Maka kalau mati nih kada ada aturannya. Kalau ini aja, nang tuha bedahulu mati, nang anum bedudi jar. Atau misalnya sudah tuha hanyar matian berataan. Oh kada ada anunya kematiannya kada memandang umur. Lihat zaman wah ini banyaknya terdulu nang anum daripada nang tuha. Iya jar orang tuh kematian tuh kada bebau. Dalam artian kada ada yang tahu dan kada disangka-sangka. Ini kayak kita nih, kada tahu pang buan pian terdahulu, ulun terdudi. Bisa juga pulang, ulun terdudi, buan pian terdahulu. Nah jadi kita kan ada yang tahunya kayak itu. Makanya ingat-ingat lawan mati, jangan yang diingatkan pacar aja. Karena kematian tuh pasti datang lawan kita, tapi pacar belum pastinya berdatang. Ingati lawan matilah, kayak lagu Wali juga. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat tobat, ingatlah akhirat. Lanjut pulang kita ke kitab lah. Wa ahlul maqabiri yantazirunaka fi kulli lahwatin mata tasila ilaihim. Iyaka antasila ilaihim bila zadin. Dan setiap hari itu penghuni kubur itu menunggui kedatangan kita. Apabila kita bergabung jadi salah satu daripada mereka, takuti oleh kita nih mau kita bergabung jadi salah satu daripada mereka, tapi kita dengan ketiadaan bekal. Jadi kita perlu ingat bahwasanya kita ini bisi rumah yang sebenar-benarnya, yaitu adalah kuburan.
Dan setiap orang yang mati pasti akan dikuburkan, dan yang mengiringi mayit ke kubur tuh ada 3 seperti yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi hadis ke-461, yatsba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu.